Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dari Prodi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2024 dengan NIM 2400014. Baik, kali ini saya akan membahas isu PPN yang meningkat menjadi 12%. Nah, jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu sumber penerimaan negara yang signifikan, berkontribusi sebesar 35% terhadap total penerimaan pajak. Pemerintah berencana pada tahun 2025 menaikkan PPN yang berawal 11% menjadi 12%. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi defisit anggaran. Nah, di sini juga memiliki dampak positif serta dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positif, yang ada 3 dampak positif itu. Jadi yang pertama itu peningkatan pendapatan negara. Apa sih peningkatan pendapatan negara? Yaitu kenaikan tarif PPN akan menambah kas negara yang dapat digunakan untuk retribusi kepada masyarakat melalui program pembangunan dan kesejahteraan. Yang kedua, fleksibilitas fiskal. Apa itu fleksibilitas fiskal? Dengan pendapatan pajak yang meningkat, pemerintah memiliki banyak ruang fiskal untuk menstabilkan anggaran dan mengatasi tekanan ekonomi termasuk dampak global. Yang ketiga, investasi infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Jadi, peningkatan penerimaan pajak dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur, menciptakan efek multiplier yang positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang buat Indonesia. Terus sekarang kita akan bahas dampak negatif dari kebijakan PPN 12%. Memiliki 3 juga. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Kenapa sih bisa penurunan daya beli masyarakat? Karena dengan tarif PPN yang sebesar 12% itu yang sudah pasti memicu kenaikan harga barang atau jasa, sehingga mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, inflasi. Jadi kenaikan tarif ini diperkirakan mendorong inflasi yang lebih tinggi yang dapat memperburuk ketimbangan ekonomi jika ini tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi. Yang ketiga, pengaruh terhadap konsumsi. Jadi kenaikan PPN yang berawal dari 10% menjadi 11% dan bahkan 2025 ini menjadi 12% berdampak sangat signifikan pada konsumsi generasi Z, karena fokus kenaikan hanya pada jenis barang atau jasa yang tertentu. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas mitigasi dan solusi di PPN 12% ini ya. Ada 3 juga, yaitu yang pertama pengecualian barang atau jasa esensial. Jadi pemerintah tetap mengecualikan barang atau jasa seperti bahan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial dari pengenaan PPN, sehingga dampak dari terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dapat diminimalkan. Nah, itu. Yang kedua ada kebijakan subsidi. Jadi subsidi pada kebutuhan pokok atau program bantuan langsung yang dapat menjaga daya beli masyarakat yang rentan selama masa transisi perpindahan dari 11% menjadi ke 12%. Yang ketiga, peningkatan literasi pajak. Jadi kita itu mengedukasikan dan membuat masyarakat itu ingin belajar tentang apa itu pajak yang mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi biaya administrasi. Nah, dari pertanyaan tentang UAS ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN yang menjadi 12% ini tidak akan langsung memicu resesi atau depresinya ekonomi.
Akan tetapi ingat, berpotensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Dengan manajemen yang dampak yang tepat seperti subsidi, pengecualian barang esensial, dan investasi strategis, kebijakan ini dapat mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang, sekaligus memastikan inklusivitas manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, itu saja dari saya Rizky Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.